Ilmu ekonomi, kedengerannya rumit ya, tapi sebenarnya intinya tuh cuma satu pertanyaan yang kita semua hadapi setiap hari. Nah, dalam pembahasan singkat ini, kita akan bedah tuntas apa itu ilmu ekonomi, dan yang lebih penting, kenapa memahaminya bisa mengubah cara Anda melihat dunia. Pernah nggak sih ngerasa pengen ini itu, tapi sadar, aduh nggak bisa dapat semuanya? Mau liburan impian, gadget terbaru, atau sekedar waktu santai lebih banyak, rasanya selalu ada yang harus dikorbankan. Nah, perasaan inilah yang sebenarnya jadi inti dari ilmu ekonomi. Coba dia lihat gambar ini tuh kayak konflik batin kita sehari-hari. Di satu sisi, ada kebutuhan pokok, makanan, tempat tinggal, yang ya harus dipenuhi. Terus ada kebutuhan sekunder, kayak tas itu, yang bikin hidup lebih gampang. Nah, di sisi lain, ada keinginan-keinginan lain kayak perhiasan mewah itu. Semuanya ini kan berebut perhatian, berebut uang dan waktu kita yang terbatas. Nah, inilah dia masalah ekonomi fundamental kita semua. Ini bukan cuma teori di buku teks yang bikin pusing loh. Ini adalah dilema nyata yang kita hadapi setiap hari, dari milih mau makan siang apa sampai merencanakan masa depan. Jadi, kalau kita mau sederhanain banget, ilmu ekonomi itu ya ilmu tentang memilih. Ini adalah ilmu tentang bagaimana kita, sebagai individu, keluarga, bahkan satu negara, mengelola sumber daya yang terbatas untuk bisa memenuhi keinginan kita yang sepertinya nggak ada habisnya. Terus, kenapa sih kita nggak bisa punah semuanya? Jawabannya cuma satu kata, kelangkaan. Yuk, kita bedah realitas yang satu ini, karena ini adalah akar dari setiap keputusan ekonomi yang pernah kita buat. Kelangkaan itu bukan cuma ide abstrak di awang-awang loh. Coba deh lihat gambar ini. Antrian panjang di SPBU. Nah, inilah kelangkaan dalam dunia nyata. Saat permintaan akan sesuatu, dalam kasus ini bensin, tiba-tiba melonjak melebihi pasokan yang ada ya, kita terpaksa harus memilih untuk antre dan menunggu. Oke, jadi secara definisi formalnya, kelangkaan itu adalah kondisi di mana sumber daya yang kita punya, entah itu waktu, uang, atau bahan baku, jumlahnya terbatas. Sementara di sisi lain, kebutuhan dan keinginan kita tuh rasanya nggak ada batasnya. Selalu aja yang baru. Jadi, apa aja sih yang bikin sesuatu jadi langka? Ini bukan cuma soal barangnya habis loh. Seperti yang bisa kita lihat di sini, bisa jadi karena sumber daya alamnya memang terbatas, atau ada kerusakan lingkungan karena ulah kita sendiri. Bisa juga karena teknologi kita belum cukup canggih buat mengolahnya, atau simpelnya karena keinginan kita tumbuh jauh lebih cepat daripada kemampuannya. Contohnya, waktu semua orang tiba-tiba pengen punya model ponsel terbaru di saat yang bersamaan. Oke, jadi kita semua ngadepin yang namanya kelangkaan. Terus gimana dong? Apa solusinya? Nah, enaknya ilmu ekonomi itu nggak cuma ngasih tahu masalahnya aja. Ia juga ngasih kita semacam peralatan berpikir untuk membantu kita membuat pilihan yang lebih baik. Alat paling penting, dan ini keren banget, namanya biaya peluang atau opportunity cost. Idenya sederhana tapi sangat kuat. Biaya sesungguhnya dari pilihan yang kita ambil itu bukan cuma uang yang kita keluarin, tapi nilai dari pilihan terbaik lain yang kita lewatkan. Biar gampang, kita pakai contoh ya. Bayangin ada pasangan yang mau jalan-jalan. Mereka keluar uang total Rp400.000 untuk transport dan tiket. Kelihatannya biaya perjalanannya ya segitu. Tapi, tunggu dulu, ada biaya yang nggak kelihatan. Dengan pergi jalan-jalan, mereka mengorbankan kesempatan buat kerja hari itu, yang kalau ditotal bisa menghasilkan Rp200.000. Nah, pendapatan yang hilang itulah biaya peluangnya. Jadi total biaya benerannya bukan Rp400.000, tapi Rp600.000. Nah, ini dia intinya. Ini yang harus banget kita ingat. Setiap kali kita membuat keputusan, jangan cuma lihat harganya. Coba tanya ke diri sendiri, apa hal terbaik lain yang bisa gue lakuin dengan uang dan waktu ini? Jawaban dari pertanyaan itu, itulah biaya peluangnya, biaya yang sesungguhnya. Nah, begitu kita mulai paham soal biaya peluang, otomatis kita akan mulai melakukan hal berikutnya, bikin prioritas. Karena kita sadar nggak bisa dapat semuanya, kita jadi lebih sadar dalam memilih mana yang harus didahulukan. Apakah kebutuhan pokok sekarang, atau menabung untuk keinginan yang lebih besar nanti? Oke, sekarang kita coba zoom out ya. Dari dompet kita sendiri, kita bakal loncat ke panggung dunia. Kenapa? Karena ternyata dilema yang sama persis, kelangkaan dan pilihan, itu juga dihadapi oleh semua negara di dunia. Dan disinilah koneksinya. Sama seperti Anda yang harus memilih antara menabung untuk beli rumah atau jalan-jalan, sebuah negara juga harus memilih mau bangun lebih banyak sekolah atau memperkuat militer, mau investasi di infrastruktur atau kasih subsidi. Ini adalah masalah prioritas, tapi dalam skala raksasa.
Nah, cara sebuah negara mengatur semua ini, seperangkat aturan dan metodenya untuk mengelola sumber daya dan menjawab masalah kelangkaan, itulah yang kita sebut sistem ekonomi. Anggap aja ini kayak sistem operasinya sebuah negara. Dan ternyata ada beberapa jawaban utama buat pertanyaan yang sama. Ada sistem pasar, di mana keputusan diambil oleh jutaan individu dan perusahaan yang bebas berinteraksi. Ada sistem komando, di mana pemerintah pusat yang merencanakan dan mengalokasikan semuanya. Dan ada juga sistem tradisional, di mana keputusan dibuat berdasarkan adat dan kebiasaan turun-temurun. Masing-masing adalah cara yang berbeda untuk menjawab pertanyaan fundamental yang sama. Siapa dapat apa, dan bagaimana caranya? Oke, kita udah bahas masalah utamanya, terus gimana negara-negara coba ngatasin itu. Terakhir nih, yuk kita lihat dua kacamata yang biasa dipakai para ekonom buat menganalisis semua kerumitan ini. Ada dua cara pandang utama. Pertama, ekonomi mikro. Anggap aja ini mikroskop. Kita melihat dari dekat perilaku individu dan perusahaan. Kenapa Anda memutuskan beli kopi merek A bukan B? Bagaimana sebuah toko menentukan harga jualnya? Di sisi lain ada ekonomi makro. Ini teleskopnya. Kita melihat gambaran besar, inflasi satu negara, tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi nasional, dan sebagainya. Kutipan dari Henry Hazlitt ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Seni dari ilmu ini bukan cuma soal melihat dampak yang langsung kelihatan di depan mata, tapi juga bisa memprediksi dan menganalisis efek jangka panjangnya, konsekuensi yang seringkali nggak terduga dari sebuah tindakan atau kebijakan. Jadi, nanti pas Anda mau ngambil keputusan besar berikutnya, entah itu pindah kerja, beli rumah, atau bahkan sesederhana merencanakan liburan, coba deh berhenti sebentar. Jangan cuma tanya berapa harganya, tapi tanyakan apa biaya peluangnya. Nah, saat Anda melakukan itu, Anda sebenarnya sudah mulai berpikir seperti seorang ekonom.